Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara pembuahan pohon anggur. Karena ada teman yang minta tutorialnya, minta dijabarkan perlakuannya itu apa saja. Misalkan perlakuan stres air dan sebagainya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dengan cara atau pengalaman yang pernah saya lakukan terhadap pohon anggur saya ini. Dan alhamdulillah berhasil ya, seperti yang terlihat di video ini. Semoga bermanfaat. Sebelum dibuahkan, kita cek dulu kondisi pohonnya agar harapannya nanti bisa berbuah semaksimal mungkin. Yang pertama, yang paling utama tentunya pohonnya itu sudah memasuki fase generatif. Ciri-cirinya itu batang primernya sudah coklat berkayu, lalu batang tersier atau batang yang mau kita pangkas pembuahan nanti, batangnya itu sudah keras, sudah pecah-pecah. Kira-kira batangnya ini sudah sebesar pensil, terus mata batnya sudah membesar. Kalau yang ini belum besar ya, belum siap untuk dibuahkan karena masih muda, mata batnya masih kecil. Nah, nanti kalau kita mau mempercepat pembesaran mata bat ini, kita excel break ya. Misalkan panjangnya sudah 2 meter, kita pangkas jadi 1,5 meter. Tunas airnya juga dibuang. Terus sebelum dibuahkan itu pohonnya dalam keadaan sehat, subur dan bebas hama. Untuk pohon yang masih kecil, masih muda seperti ini, waktu dibuahkannya ini di bawah 1 tahun. Saya tidak melakukan stres air karena khawatir pohonnya ini belum kuat. Jadi waktu itu pohonnya ini sudah memasuki fase generatif, sedang subur-suburnya, seperti daunnya besar-besar seperti ini. Terus pucuknya juga melengkung besar. Langsung saya aplikasikan pupuk pembuahan dan alhamdulillah berhasil berbuah ya. Ini sisa panen masih ada sedikit, lumayan. Untuk pohon yang sudah besar, sudah tua seperti ini, usia tanamnya sudah 1,5 tahun lebih, sudah beberapa kali berbuah. Sebelum dikasih pupuk pembuahan, saya lakukan stres air dulu ya, karena menurut saya sudah kuat pohonnya, sudah tua, perakarannya juga sudah sangat banyak. Ini sudah saya lakukan stres air selama kurang lebih 2 mingguan lah. Media tanamnya udah agak kering, perakarannya juga sudah ada yang menghitam, coklat. Saya melakukan stres air di sini di planter bag seperti ini, bukan tidak disiram sama sekali ya, masih disiram tapi penyiramannya dikurangi. Misalkan biasanya disiram setiap hari itu 1 ember, dikurangi jadi setengahnya gitu ya. Apalagi ini nanamnya di atas rumah, media tanamnya lebih cepat kering. Kalau tidak disiram sama sekali, bukan hanya stres air yang didapat, tapi pohonnya bisa mati ya, karena media tanamnya terlalu kering. Mungkin akan beda ceritanya jika pohonnya ini ditanam di tanah langsung atau di grounding. Jadi walaupun tidak disiram sama sekali, tetap aman ya, karena masih ada cadangan air di dalam tanah. Apalagi di musim hujan, nggak bisa untuk melakukan stres air ya, karena tanahnya basah terus. Lamanya proses
stres air itu kurang lebih 1 minggu, atau kita lihat kondisi pohonnya sampai pertumbuhannya berhenti seperti ini, pucuknya jadi kecil, tandanya pertumbuhannya berhenti atau stagnan seperti ini. Pucuknya mengecil, ini tandanya sudah tercapai proses dari stres air ya. Lalu kita kasih pupuk pembuahan. Sebelum pengaplikasian pupuk pembuahan, saya taburkan dulu ini pupuk organik padat, ini pupuk kompos, dan ini kohe kambing. Dan saya akan tambahkan media tanam karena ini perakarannya sudah penuh, sudah ke atas. Saya akan taburkan ini pupuk kandang kohe kambing sampai menutupi media tanamnya. Ya, kurang lebih seperti ini, tertutup semuanya. Lalu saya tambahkan media tanam sedikit. Ya, kurang lebih seperti ini. Setelah ini saya akan aplikasikan pupuk pembuahan. Untuk pupuk pembuahannya saya menggunakan ini KNO3 putih dan ini MKP. Cara pengaplikasiannya kurang lebih sama seperti ini, 3-5 sendok makan MKP dan KNO3 putih dicampur dengan 10 liter air. Saya akan menggunakan 5 liter air, jadi kurang lebih 1,5 sendok makan ya. Terus saya juga menambahkan pupuk ini Karate Plus boron, pupuk kalsium nitrat. Harapannya nanti agar buahnya lebih manis karena ada boron ya, dan kalsium juga bagus untuk menguatkan buah agar tidak mudah rontok. Langsung saja kita aplikasikan. Ini KNO3 putih 1 sendok makan, kita tambahkan sedikit jadi 1,5 sendok makan. Lalu ini MKP 1 sendok makan. Kalau ini udah full ya, 1 sendok makan, tambah dikit. Lalu saya akan tambahkan ini pupuk kalsium nitrat boron ya, kurang lebih sama 1 sendok makan. Lalu diaduk biar rata. Ini saya kasih airnya sedikit dulu biar gampang aduknya. Setelah tercampur kita tambahkan air dulu. Nah, ini kurang lebih 5 liter air ya. Banyak kan. Lalu kita siram, kita kocor ke seluruh ini media tanamnya. Wis ya. Di balik kemasannya ini tertera, nah ini aplikasi saat menjelang pembungaan sampai pengisian buah, 3 kali aplikasi interval 1 minggu. Saya akan tambahkan 1 kali, jadi 4 kali aplikasi interval 1 minggu, jadi 4 kali pengaplikasian 1 minggu sekali, seperti itu ya. Nah, di pengaplikasian yang keempat saya akan tambahkan airnya
yang biasanya aplikasinya itu 5 liter atau seember ini, saya akan tambahkan jadi kurang lebih 2 kali lipatnya ini ya, 10 liter seperti itu, atau sampai media tanamnya ini jenuh ya, basah semua, atau sampai airnya itu netes di bawah ya, itu tandanya sudah penuh airnya. Nah, tujuan dari penyiraman jenuh itu harapannya agar merangsang akar lebih cepat tumbuh ya, dan merangsang tunas-tunas baru lebih cepat tumbuh. Nah, setelah pengaplikasian yang keempat, nanti kita akan pangkas atau di pruning semua ya. Setelah dipangkas, langsung disemprot dengan fungisida dan insektisida. Tujuannya atau harapannya nanti tunas barunya itu tumbuh sehat, bunganya sehat, dan berbuah maksimal. Jadi mungkin poinnya itu mau kita buahkan dengan cara stres air atau tidak, asalkan pohon anggurnya itu dalam keadaan sehat, subur, bebas hama, nutrisinya tercukupi, dan tentunya sudah memasuki fase generatif, yakin bisa berbuah dengan maksimal. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.